bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Elina Arini dari kelas RA 18 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 612012300590. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, yaitu MK Riset Operasi yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CI. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi, yaitu yang pertama ada sejarah, pengertian, kegunaan, penerapan, dan model-modelnya. Yang kedua itu ada penerapan riset operasi. Yang ketiga itu ada program linear. Yang keempat itu ada transportasi. Oke, mari kita simak baik-baik ya teman-teman. Nah, di sini ada sejarah riset operasi. Apa sih sejarah riset operasi itu? Jadi, riset operasi merupakan pendekatan ilmiah yang dimulai berkembang pada Perang Dunia Kedua untuk membantu militer Inggris dan Amerika Serikat menyelesaikan masalah strategi dan logistik secara lebih efisien. Istilah ini diperkenalkan oleh MC Goldsky dan Trepton pada tahun 1940. Setelah perang, keberhasilan metode ini membuat riset operasi digunakan secara luas di bidang industri, bisnis, transportasi, dan pemerintahan sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada pengertian riset operasi. Apa sih riset operasi itu? Nah, jadi riset operasi adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan terbaik dengan cara membangun model matematika, menganalisis data, dan menggunakan teknik optimasi untuk mendapatkan solusi yang paling efisien dan berbagai alternatif yang ada. Nah, selanjutnya ada riset operasi menurut para ahli. Ada beberapa definisi riset operasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Morse dan Kimball pada tahun 1951, yang artinya metode ilmiah membantu manajer mengambil keputusan berdasarkan data kuantitatif. Yang kedua itu menurut Schurman, Arkhop, dan Arnold pada tahun 1957, penerapan metode ilmiah untuk menemukan solusi optimal dari masalah operasional. Yang terakhir itu ada menurut Hamdi Ataha, pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Selanjutnya itu ada penerapan riset operasi, ada di bidang akuntansi dan keuangan, bidang pemasaran dan produksi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses tahapan riset operasi. Yang pertama ada mengenali masalah, yang berarti identifikasi masalah dan variabel utama. Nah, yang kedua itu membentuk model. Jadi pemilihan model representasi sistem nyata atau ikonis, analog atau matematis. Yang ketiga
ketiga itu menyelesaikan model, penggunaan teknik analitik, numerik, atau simulasi untuk memperoleh solusi. Selanjutnya itu ada validasi model, menguji keabsahan model menggunakan data historis. Yang terakhir ada pelaksanaan hasil akhir, implementasi solusi, dan pemantauan hasil dunia nyata. Nah, selanjutnya ada model-model riset operasi dan karakteristiknya. Yang pertama ini ada model ikonis atau fisik, representasi fisik sistem nyata, contoh market, foto, dan histogram. Yang kedua itu ada model analog atau diagramatis, penggambaran sistem lewat simbol atau diagram, flowchart, peta, kurva, distribusi frekuensi. Yang ketiga itu ada model matematis atau simbolik, representasi melalui persamaan matematis yang menghubungkan variabel keputusan, fungsi, tujuan, dan kendala. Yang keempat itu ada model deterministik, situasi dengan kepastian mudah dimanipulasi, misal pemrograman linear. Model probabilistik, situasi tidak pasti, misalnya model statistik dalam inventory. Model simulasi, meniru perilaku sistem secara virtual, dipakai jika model matematis terlalu rumit atau sistem terlalu kompleks. Yang terakhir itu ada model heuristik yang digunakan pada masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, mengendalikan aturan praktis atau intuisi. Selanjutnya itu ada materi program linear. Apa sih program linear itu? Jadi, program linear atau linear programming adalah salah satu metode terpenting dalam bidang riset operasi dan matematika. Terapan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil, baik memaksimalkan atau meminimalkan, berdasarkan serangkaian kendala atau batasan yang ada. Program linear biasanya digunakan untuk pemecahan masalah, alokasi sumber daya yang terbatas secara efisien di berbagai bidang, terutama dalam bisnis dan industri. Program linear adalah alat matematika untuk menemukan keputusan terbaik, mengoptimalkan saat menghadapi keterbatasan kendala. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat model program linear. Yang pertama itu ada sifat linearitas. Suatu kasus dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Secara statistik, kita dapat memeriksa kelinearan menggunakan grafik, diagram, pencar, ataupun menggunakan uji hipotesa. Yang kedua itu ada sifat proporsional. Dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber daya yang membatasi proporsional terhadap level nilai variabel. Yang ketiga itu ada sifat adivitas, mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang di antara berbagai aktivitas, sehingga tidak akan ditemukan bentuk perkalian silang pada model. Sifat adivitas berlaku baik bagi fungsi tujuan maupun pembatas atau kendala. Yang terakhir itu ada sifat divisibilitas, berarti unit aktivitas dapat dibagi ke dalam sembarang level. Fraksional, sehingga nilai variabel keputusan integer dimungkinkan. Nah, selanjutnya
selanjutnya kita ke materi tentang transportasi. Di transportasi itu kira-kira ada apa saja ya? Mari kita simak baik-baik. Nah, di sini ada definisi model transportasi. Model transportasi adalah salah satu model dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan barang dari beberapa sumber supply ke beberapa tujuan atau demand dengan biaya seni minimal mungkin. Model ini membantu pengambilan keputusan dalam mengatur alokasi sumber daya agar kebutuhan di setiap tujuan terpenuhi tanpa melebihi keputusan yang tersedia di setiap sumber. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuan model transportasi. Manfaat utama dari model ini adalah memberikan solusi yang efisien untuk meminimalkan biaya transportasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Beberapa manfaat dari transportasi diantaranya adalah: 1. Merupakan alat untuk pengambilan keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia ke tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada transportasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dengan sebuah keputusan masalah dengan pembatasan sumber daya yang terbatas dan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita ada penerapan model transportasi. Distribusi produk dari pabrik ke gudang atau toko. Selanjutnya perencanaan distribusi, logistik, dan persediaan. Yang ketiga itu ada penyaluran bahan baku dalam industri. Yang keempat itu ada distribusi energi dan sumber daya alam. Yang terakhir, bidang pemerintahan dan sosial. Nah, di sini ada jenis-jenis masalah transportasi. Yang pertama itu masalah transportasi seimbang, balance transportasi problem. Jadi, transportasi seimbang itu kondisi saat barang yang tersedia dari semua sumber sama banyak dengan barang yang dibutuhkan oleh semua tujuan. Jadi tidak ada kelebihan atau kekurangan barang. Nah, selanjutnya ada masalah transportasi tidak seimbang atau unbalanced transportation problem. Jadi, kondisi di mana jumlah total penawaran supply tidak sama dengan jumlah total permintaan, yang artinya bisa terjadi kelebihan barang atau kekurangan barang. Selanjutnya itu ada masalah transportasi maksimal. Masalah transportasi maksimal adalah masalah dalam riset operasi yang bertujuan memaksimalkan total keuntungan, bukan meminimalkan biaya dalam pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, jadi itu penjelasan tentang jenis-jenis masalah transportasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.